Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya channel yang membahas tentang pijat serta terapi mandiri. Dan pada tutorial-tutorial sebelumnya telah saya buat yaitu berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri. Oleh karena itu ceklah di deskripsi, ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri. Dan pada tutorial kali ini semoga sedulur semua tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, itu adalah yang utama, dan saya doakan selalu sehat dalam kesehariannya. Dan pada tutorial kali ini yaitu saya akan membuat yaitu pemijatan di titik kejantanan dan vitalitas, tentunya untuk pria dewasa. Dan ada juga tutorial pijat mandirinya, oleh karena itu ceklah di deskripsi. Dan saya sarankan dalam menjalani terapi ini adalah pada sore hari menjelang istirahat, itu adalah untuk lebih memaksimalkan dalam terapinya. Dan bagaimanakah tutorial untuk pemijatan di titik kejantanan dan vitalitas? Sebelum ke tutorial, jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pemijatan ataupun terapi apapun juga, saya sarankan dalam menjalaninya adalah lakukanlah relaksasi terlebih dahulu untuk merelaksasi otot-otot ataupun struktur saraf yang mengalami kekencangan, sehingga apabila nanti kita lakukan pemijatan itu telah kita relaksasi terlebih dahulu. Dan utamakanlah yaitu untuk melakukan relaksasi apabila memang tidak secara maksimal, yaitu lakukan relaksasi kecil dengan cara direlaksasikan terlebih dahulu. Dan yang sering saya lakukan adalah untuk pemijatan kejantanan dan vitalitas ini, sebelum melakukan pemijatan ini biasa saya lakukan yaitu pemijatan full body di seluruh tubuh, yaitu untuk pijatnya saya lakukan pijat refleksi terlebih dahulu, kemudian refleksi full body 90 menit. Kemudian setelah itu untuk memaksimalkan terapinya barulah saya lakukan pemijatan yaitu pijat kejantanan dan vitalitas pada titik-titiknya. Dan saya sarankan untuk menjalani terapi ini, apapun terapinya, yaitu terapi mandiri ataupun dibantu oleh terapis, saya sarankan adalah menjalaninya pada sore hari setelah beraktivitas, itu untuk lebih memaksimalkan dalam terapi apapun juga. Namun saya sarankan dalam terapinya lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah dilakukan secara maksimal, itu untuk lebih memaksimalkan dalam terapi tersebut. Dan dalam menjalani terapi ini lakukanlah, jangan ada yang terlewatkan di setiap titik-titiknya, karena di setiap titik itu adalah titik utama, dan titik-titik tersebut itu adalah berhubungan antara titik kejantanan dan titik vitalitas tersebut. Dan yang sudah saya buat pada tutorial pijat mandirinya, yaitu di titik-titik tersebut adalah juga telah saya perjelas juga untuk titik-titiknya, di letaknya di daerah mana saja, yaitu kebanyakan adalah di daerah punggung kaki dan daerah telapak kaki, terutama yaitu di daerah punggung kaki untuk vitalitasnya, dan di area telapak kaki yaitu untuk kejantanannya. Dan telah saya urai juga di tutorial sebelumnya, yaitu bahwasanya apakah itu kejantanan dan vitalitas itu juga berbeda juga. Oleh karena itu saya sarankan dalam menjalani terapi ini lakukanlah yaitu salah satu dulu. Apabila memang mengalami keluhan di keduanya, tentunya di perbedaan tersebut adalah di dalam kejantanan itu adalah untuk kekerasan dari si Mr. P tersebut, namun untuk vitalitasnya adalah di durasinya. Namun tidak menutup kemungkinan apabila keduanya dilakukan secara bersamaan juga lebih baik juga. Namun saya sarankan apabila memang mengalami salah satunya kejantanan ataupun vitalitasnya, saya sarankan lakukanlah adalah di salah satu titik tersebut terlebih dahulu agar lebih maksimal dalam melakukan terapi ini. Dan sering sekali yaitu apabila memang
melakukan pemijatan, yaitu orang bersugesti untuk sembuh total. Namun saya juga telah membuat tutorial yaitu untuk melakukan agar lebih maksimal dalam terapi ini, yaitu dari tahapan-tahapannya untuk menjadikan ataupun seseorang yang mengalami penurunan di kejantanan dan vitalitasnya, yaitu agar lebih memaksimalkan. Itu saya telah upload juga, telah saya buat juga pada tutorial sebelumnya, yaitu tahapan-tahapannya dari awal hingga akhir. Itu adalah untuk memaksimalkannya, dan apa sajakah yang tidak boleh dilakukan saat melakukan terapi ini, kegiatan-kegiatan berat ataupun makanan-makanan yang tidak boleh dianjurkan, itu juga telah saya upload juga. Oleh karena itu saya tuntaskan ataupun saya upload, yaitu saya buat tutorial dari awal hingga akhir agar dulu semua dapat melakukan terapi ini dengan maksimal. Dan saya sarankan di pemijatan ini adalah tahapan awal, yaitu untuk menjalani terapi selanjutnya ataupun untuk menjalani tahapan-tahapan selanjutnya, karena dalam tahapan pemijatan ini adalah saya kategorikan adalah tahapan awal, karena di pemijatan sendiri itu memaksimalkan atau hanya melancarkan peredaran darah, meningkatkan hormon endorfin, dan tentunya yaitu dapat menjadikan otot-otot yang kencang menjadi kekenduran ataupun yang spasme itu mengalami kekenduran di dalam otot tersebut, sehingga ada relaksasi tersebut. Dan setelah adanya relaksasi tersebut barulah peredaran darah lancar. Kemudian itu adalah tahapan awal, yaitu pemijatan. Oleh karena itu sering sekali juga saya sarankan, apapun itu terapinya, lakukanlah terapi pemijatan terlebih dahulu untuk melancarkan peredaran darah tersebut. Dan saya sarankan dalam menjalani terapinya, terapi pijat yaitu untuk melancarkan peredaran darah, saya sarankan adalah sore hari setelah beraktivitas seharian, barulah kita lakukan yaitu terapi pijatnya. Kemudian menjelang istirahat itu adalah agar di saat istirahat itu adalah saat maksimal dalam tubuh kita, yaitu menyuplai aliran darah. Itu adalah untuk memaksimalkan dalam terapi pijatnya. Dan setelah itu saya sarankan juga untuk yang mengalami menurun di kejantanannya, saya sarankan adalah telah saya upload juga berbagai macam herbal tentunya, ataupun herbal tersebut yaitu sering sekali kita jumpai. Oleh karena itu saya pilih dari berbagai herbal yang gampang sekali untuk dicari tentunya di dalam keseharian kita, dan tentunya untuk mengkonsumsinya juga sangat mudah sekali apabila memang menurunnya kejantanan itu adalah terutama yaitu faktor usia dan faktor kegemukan. Dari kedua faktor itu kita bisa tanggulangi, namun untuk pola makan sendiri wajib juga kita rubah tentunya untuk meningkatkan kejantanan tersebut. Dan telah saya upload juga dari berbagai makanan, dari berbagai buah-buahan, yaitu untuk meningkatkan kejantanannya juga. Di sisi lain atau di samping itu yaitu kita lakukan olahraga secara teratur, itu adalah untuk meningkatkan vitalitas pada pria dewasa. Tentunya di dalam vitalitas yaitu tidak lepas dari kekuatan pinggang dan pinggul. Oleh karena itu sering sekali saya buatkan tutorial yaitu senam kegel yang sering sekali saya upload adalah untuk vitalitasnya. Itu juga telah dirasakan yaitu dari berbagai pasien yang saya tangani, apabila memang vitalitasnya menurun, senam kegel adalah satu-satunya itu untuk meningkatkan ataupun mengembalikan vitalitas seseorang pria dewasa yang mengalami penurunan di vitalitasnya. Karena di dalam senam kegel itu juga sangat memaksimalkan, itu juga sangat ampuh sekali untuk meningkatkan ataupun mengembalikan
seseorang yang mengalami menurunnya di vitalitasnya. Itu juga tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu saya sarankan adalah hal-hal yang untuk meningkatkan vitalitas dan kejantanan ini, tahapan-tahapannya adalah dari yang pertama itu kita ketahui dulu apakah kita menderita penyakit yang tentunya kronis yang tidak bisa untuk menyembuhkan kejantanan dan vitalitasnya, yaitu tentunya telah saya upload, yaitu kita ketahui dulu. Itu yang utama adalah penyakit diabetes. Itu memang sangat harus disembuhkan terlebih dahulu, karena diabetes sendiri itu adalah sangat mengganggu untuk menjalani terapinya di dalam terapi ini, karena diabetes sendiri itu memang sangat mempengaruhi menurunnya kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan tentunya untuk menghindari ataupun untuk menghindari dari menurunnya kejantanan dan vitalitas tersebut, tentunya dengan kita lakukan olahraga teratur, dengan makan yang menghindari lemak jenuh juga kita hindari dulu. Itu adalah saran dari saya, dan tidak banyak juga yang mengalami menurunnya kejantanan dan vitalitasnya. Tentunya adalah kebanyakan adalah di vitalitasnya, yaitu menurunnya durasi di dalam pria dewasa tersebut. Dan oleh karena itu saya sarankan adalah kita ketahui dulu apakah kita memang memiliki keluhan diabetes ataupun penyakit jantung. Itu wajib kita sembuhkan dahulu sebelum kita menjalani terapi ini. Dan yang kedua adalah kita lakukan pemijatan. Pemijatan sendiri adalah untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian di tahapan yang ketiga itu ada tahapan yang namanya olahraga, dan olahraga tersebut saya sarankan adalah senam kegelnya untuk memperkuat pinggang dan pinggul tersebut. Dan untuk di makanannya telah saya upload juga, yaitu berbagai makanan yang untuk menunjang kejantanan dan vitalitas. Di antaranya adalah konsumsilah buah semangka untuk keseharian kita. Itu adalah untuk meningkatkan vitalitasnya ataupun di kejantanannya, yaitu adalah saya sarankan ada buah semangka. Dan untuk makanannya saya sarankan adalah makanan yang menunjang vitalitas, tentunya dapat dipilih oleh sedulur semua, ya tentunya yang tidak mengganggu bagi tubuh sedulur semua. Karena ada seseorang yang mengalami ataupun ada seseorang yang apabila mengkonsumsi makanan tersebut, yaitu ada kaitannya dengan tubuh, tentunya alergi ataupun ada punya keluhan lambung, itu juga perlu dihindari. Oleh karena itu pilihlah dari berbagai makanan dan minuman tentunya yang aman bagi tubuh sedulur semua apabila memang sedulur semua mengalami menurunnya di kejantanan ataupun di vitalitasnya. Dan pada tutorial-tutorial sebelumnya juga telah saya upload, yaitu makanan-makanan apa sajakah yang aman bagi tubuh, ataupun makanan-makanan apa sajakah yang untuk menunjang kejantanan dan vitalitasnya. Tentunya makanan-makanan tersebut juga gampang sekali untuk dijumpai ataupun dicari, ada di sekeliling kita. Tentunya makanan tersebut adalah fungsinya untuk melebarkan aliran peredaran darah tentunya ke area Mr. P. Dan saya sarankan untuk melakukannya ataupun mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, yaitu konsumsilah pada siang hari ataupun secara rutin, karena tidak mengganggu untuk tubuh ataupun mengganggu dalam aktivitasnya. Tentulah saya sarankan untuk mengkonsumsinya setiap hari, yaitu untuk menjaga dan melindungi menurunnya kejantanan dan vitalitas. Karena banyak sekali adapun makanan-makanan yang bisa juga menurunkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan tentunya di dalam aktivitas sendiri juga banyak sekali aktivitas yang mengakibatkan yaitu menurunnya kejantanan dan vitalitas. Di antaranya adalah duduk terlalu lama, dengan kita mengangkat
beban yang berlebihan ataupun yang kontinu, itu juga akan mempengaruhi yaitu menurunnya kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Maka dari itu, apabila memang pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan, wajib dilakukan, itu saya sarankan adalah jalanilah olahraga, yaitu untuk selain menyehatkan tubuh kita juga dapat yaitu memperbaiki struktur saraf yang ada di dalam pinggang dan pinggul, itu juga untuk meningkatkan ataupun untuk menyetabilkan vitalitas di dalam tubuh seorang pria dewasa. Karena dengan adanya menurunnya kejantanan dan vitalitas ini juga sangat mempengaruhi dalam keseharian kita. Tentunya kita mengalami yaitu kekenduran otot ataupun kekencangan otot, itu juga kita akan sering sekali yaitu terjadi yaitu lemas, letih, lesu, itu juga dapat mempengaruhi sehingga kita untuk melakukan kegiatan itu sepertinya agak bermalas-malasan. Itu juga salah satunya dalam meningkatkan ataupun meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan tentunya selain dengan pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, juga jagalah untuk pola tidur, yaitu kita jangan memaksakan untuk pola tidur. Tentulah 8 jam setiap harinya, itu untuk lebih memaksimalkan, karena dengan kurang tidur itu juga akan merusak kinerja ginjal juga dan dapat menurunkan dari si vitalitasnya tersebut. Dan di dalam pemijatan kejantanan dan vitalitas ini, yaitu di titik-titik tersebut lakukanlah yaitu secara kontinu. Apabila memang menurun kejantanan dan vitalitasnya, lakukanlah secara 3 minggu berturut-turut, 3-4 minggu. Namun jalankanlah dari minggu pertama, yaitu maksimalkanlah secara rutin, yaitu 1 minggu full. Namun di dalam minggu pertama itu lakukanlah secara perlahan, jangan dilakukan secara maksimal. Karena apabila dilakukan secara maksimal di tahapan awal, itu bukan hasil baik yang didapat, malahan justru sebaliknya. Karena dengan kekencangan otot yang terdapat di tubuh kita ataupun kekencangan otot di tubuh seseorang, itu apabila dilakukan secara maksimal, itu juga akan menjadikan yang namanya yaitu lebam ataupun besoknya mengalami seperti kebiru-biruan pada tubuh. Karena di dalam kekencangan otot tersebut kita perlu relaksasikan terlebih dahulu. Itu tentunya sering sekali juga saya utarakan, itu juga sering sekali saya lakukan pada pasien-pasien saya yang sedang membutuhkan ataupun sedang menurunnya kejantanan dan vitalitasnya. Lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah kita lakukan secara maksimal, yaitu 3 hingga 6 minggu ataupun 3 hingga 4 minggu, itu untuk memaksimalkannya. Dan sebelum dilakukan pemijatan, di titik-titiknya lakukanlah relaksasi terlebih dahulu untuk memaksimalkan dalam terapi ini. Dan tahapan-tahapannya juga telah saya upload juga pada tutorial sebelumnya, apa saja tahapan-tahapannya. Oleh karena ceklah di deskripsi channel saya, yaitu ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri, yang tentunya bukan hanya pijat kejantanan dan pria dewasa, tentunya pijat dan terapi mandirinya ada juga yang lainnya, yaitu banyak sekali yang telah saya upload untuk pijat mandirinya. Dan ada juga yaitu pijat untuk pinggang mandiri, pijat untuk menyembuhkan HNP ataupun saraf kejepit juga ada. Dan ceklah di deskripsi channel saya juga, itu ada banyak sekali mengenai video-video ataupun tutorial-tutorial untuk pijat mandirinya. Dan semoga apabila memang sedulur sudah mensubscribe channel saya, semoga apa yang telah saya upload semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Dan saya sarankan dalam menjalani terapi ini, seperti awal-awal yang saya utarakan, janganlah dilakukan secara maksimal. Namun
apabila memang akan melakukan terapi apapun itu, lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu dan barulah kemudian lakukan secara maksimal dan kontinu tentunya untuk menjaga dari terapi apapun itu. Dan di dalam terapi tersebut tentulah harus dibarengi dengan pola makan yang sehat, yang teratur, dan olahraga yang teratur, serta tidur yang teratur juga. Dan ini juga sudah saya terapkan pada seluruh pasien-pasien saya yang mengalami apapun itu keluhannya. Tentulah saya sarankan adalah hal demikian, karena dengan kita menjaga hal-hal tersebut itu dapat meringankan ataupun dapat menjaga dari kesehatan pada tubuh kita. Itulah, siapa lagi yang akan menjaga tubuh kita ataupun menyayangi tubuh kita selain kita sendiri? Karena dengan kita menjalani pola hidup ataupun secara tidak kurang sehat, tentunya itu akan mempengaruhi sekali untuk kesehatan. Dan saya sarankan dalam terapi apapun itu rutinkanlah sehingga kita dapat menikmati hasilnya, dan setelah rutin tersebut kita wajib menjaganya, karena setelah terjadi di keluhan yang pertama, biasanya untuk terjadi lagi di keluhan yang kedua itu akan sangat sulit ataupun lama sekali untuk kita terapi, tidak seperti yang terjadi pada keluhan yang pertama. Itu juga sering sekali saya utarakan bahwasanya menjaga itu lebih baik daripada mengobati, dan saya sarankan adalah dalam menjaganya yaitu dengan 3 hal tersebut, tentunya dengan pola tidur yang sehat, pola makan yang teratur, dan kurangi lemak jenuh. Dan yang ketiga adalah olahraga secara teratur, dan olahraga tersebut banyak sekali tentunya yang tidak mengganggu aktivitas dan tidak terlalu over di dalam olahraga tersebut. Tentunya adalah dapat juga dengan pilihan-pilihan yang ada, ataupun itu jogging ataupun itu bersepeda. Tentunya hindarilah olahraga-olahraga yang berbentuk pertandingan, itu adalah yang sangat over sekali, karena walaupun itu pertandingan adalah olahraga, namun dibalik itu adalah kita menginginkan sebuah kemenangan. Akhirnya bukan efek baik ataupun efek yang kita dapat adalah secara relaksasi untuk melancarkan peredaran darah, namun yang terjadi adalah kekencangan pada otot. Namun untuk melakukan olahraga yang seperti pertandingan juga dapat juga kita lakukan, namun lakukanlah yaitu untuk pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot yang tadinya spasme akan kita gerakan untuk kita maksimalkan di dalam pertandingan tersebut, juga akan mengalami kegenduran pada otot-otot tersebut. Dan saya sarankan untuk olahraganya apapun itu, untuk joggingnya ataupun sepedanya, lakukanlah pada sore hari secara kontinu saja. Itu adalah sangat efektif untuk memaksimalkan peredaran darah pada tubuh seseorang. Dan sering sekali saya ditanya ataupun agar olahraga apa yang terbaik, lakukanlah yaitu yang saya sarankan adalah jogging dan bersepeda. Itu adalah karena di dalam sepeda sendiri itu juga sangat maksimal sekali, yaitu yang di dalam tubuh itu sangat maksimal. Tentunya ada pergerakan dari pinggang, dari pinggul, dari ankle, dan otot-otot juga akan mengalami kegenduran. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih. Demikianlah untuk tutorial pijat kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Semoga dapat menambah edukasi ataupun menambah wawasan bagi sedulur semua. Dan jangan lupa untuk menjalani terapi ini adalah saya sarankan untuk memaksimalkan pada sore hari agar dapat maksimal dalam terapinya. Dan ceklah di deskripsi, yaitu ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri yang dapat dijalani oleh sedulur semua. Terima kasih.
Semoga video ini bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karsiano Pijat Refleksi. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.